Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch. Kita masih berbincang mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenai kepercayaan publik, kunci sukses program komunikasi dan CSR di BUMN. Kita langsung saja berbincang dengan Bapak A.S. Tika terlebih dahulu. Pak, ini apa saja program-program atau kegiatan CSR dalam mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia selama masa pandemi ini nih Pak? Baik, makasih Pak Kiki. Untuk CSR, kami di Bank Rakyat Indonesia itu mempunyai 3 pilar ya untuk bisa menyelenggarakan CSR yang bisa membuat sustain. Jadi di kami itu ada pro planet, pro people, dan pro profit. Baik. Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan bisnis ataupun melakukan usahanya di dunia industri perbankan itu mempunyai 2 value, satu sebagai economic value, satu sebagai social value. Tapi kedua-duanya itu akan menjadi satu profit nantinya, baik itu profit secara bisnis maupun profit secara nama baik. Nah, pro planet kita pasti ke pro planet. Contoh yang kita lakukan adalah seperti bersih-bersih sungai, jaga kehidupan, itu pro planet. Pro people, people itu bagaimana? Itu bisa berperan, bisa menjadi lebih sejahtera. Kita melaksanakan dengan adanya social responsibility. Dan terakhir justru pro profit tadi, yang itu beberapa lingkaran sebenarnya akan saling berhubungan. Pro profit bisa profit bisnis maupun profit nama baik. Itu yang dilakukan, jadi bentuknya itu. Apalagi selama pandemi, kita juga punya program khusus untuk program COVID-19. Kita sudah merealisasikan 50 miliar lebih untuk program khusus CSR untuk COVID-19 ini. Dari segala untuk tenaga kesehatan, untuk protokol kesehatan yang ada di semua wilayah yang ada di seluruh Indonesia yang menjadi wilayah bisnis kami juga gitu. Jadi memang seperti itu yang kita lakukan, tetap kepada manfaat dan value untuk sosial dan masyarakat yang ada. Itu dari BRI. Ya. Kalau dari Pertamina nih Pak Agus, seperti apa? Oke, dari Pertamina kita langsung sigap menanggapi situasi saat ini dengan melakukan banyak hal terkait dengan penanganan dampak COVID ya, terutama kali ini memang pandemi sudah berjalan dengan sangat masif dan berlangsung lama ya. Tentunya selain bantuan berupa obat-obatan dan APD yang diberikan kepada masyarakat dan tenaga medis, kita juga memberikan bantuan ventilator sebanyak 315 unit. Yang juga kami lakukan adalah kami melakukan alih fungsi dari aset perusahaan seperti hotel, perkantoran ya, menjadi safe house untuk isolasi mandiri para pasien COVID. Ya, bahkan lapangan sepak bola di lingkungan aset Pertamina dan juga tempat parkir di Hotel Patra itu kami jadikan rumah sakit darurat khusus untuk COVID-19 dan itu bisa menampung 500 tempat tidur di situ untuk pasien. Jadi itu salah satu yang kita ini. Secara overall, secara keseluruhan kontribusi Pertamina itu di atas 1 triliun rupiah, ya, hampir 1,5 triliun. Ya. Jadi ini dalam konteks kami bagaimana kami membantu pemerintah dalam hal ini untuk menghadapi pandemi. Kita tahu bahwa Pertamina sendiri dalam konteks CSR juga melakukan pembinaan kepada UMKM, ya. Jadi kita ingin UMKM dalam situasi pandemi juga tetap bertahan. Ya, jadi kita memberi pelatihan bagaimana bisa survive dan sekaligus mereka juga tetap bisa naik kelas lebih baik lagi. Ya, tahun 2020 ada 3.000 UMKM yang telah menjadi bagian dari mitra binaan Pertamina. Ya, lalu kita ingin Pertamina ini kita bina supaya mereka bisa menjadi, mereka harus punya resilience. Jadi tidak hanya perusahaan besar yang punya resilience dalam kondisi sekarang, tapi juga perusahaan yang kecil-kecil. Di situ kita ingin UMKM lebih efisien, efektif, mereka bisa lebih modern, bisa digital, bisa online, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi global. Ya, kita juga memfasilitasi mitra binaan dengan perluasan pasar. Contohnya yang biasanya hanya bermain di domestik, kami juga memberikan pembinaan supaya mereka juga bisa bermain lebih global. Tahun 2020 kita mengadakan pameran virtual Pertamina Smexpo, yaitu Small Medium Expo, di mana kita mengundang mitra untuk bisa melakukan pameran virtual. Dan alhamdulillah itu bisa mencapai transaksi 9 miliar rupiah. Ini lumayan besar untuk mereka. Dan
pelatihan-pelatihan yang lain tentunya, karena kita ingin mereka tetap bisa survive dalam kondisi pandemi. Jadi saya mungkin itu. Baik, lalu untuk Abang nih, Bang Arya, apa saja peran yang diambil Kementerian BUMN dalam pengabdiannya kepada masyarakat di saat pandemi ini, Bang? Waduh, Luas sekali sepertinya ya. banyak banget. Karena apa? Dimulai dari awal misalnya. Itu Pak Menteri kita itu kan melihat fenomena bahwa melihat di Eropa dan sebagainya itu banyak meninggal karena ketersediaan rumah sakit. Bednya kurang. Betul. Makanya dulu awal-awal langsung Pak Erick Thohir tuh menyiapkan men-setup Wisma Atlet untuk jadi tempat untuk corona. Setelah itu apa lagi? Oh ini kurang nih, kita nggak punya untuk tes PCR kurang. Langsung Pak Erick Thohir meminta BUMN membantu, akhirnya membuat lab PCR di 9 provinsi. Di Medan, di Balikpapan, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu semua ada. Di Bandung, gitu, di Jawa Barat juga ada. Semua 9 provinsi dibuat tes PCR. Ketika orang belum ada tes PCR, kita sudah buat lab PCR. Kemudian kesini lagi, Pak Erick Thohir ini mungkin karena beliau juga punya visi ya. Jadi melihat bahwa ini quick win-nya corona ini adalah vaksin. Ketika orang masih belum bicara vaksin, beliau udah bicara vaksin. Betul. Langsung tersecure. Sekarang kita tersecure. Negara-negara lain belum melakukan vaksin, kita sudah. Yang melakukan vaksinasi massal itu di dunia, itu baru 20 negara. Baru 20 negara, termasuk Indonesia. Di ASEAN, Malaysia dan lainnya, itu belum. Singapura itu hanya untuk tenaga kesehatan. Sama yang lansia. Yang lainnya belum ada masalahnya. Nah, Indonesia udah di depan untuk vaksin. Demikian nanti untuk vaksin vaksin merah putih. Nah, itu yang besarannya. Iya. Untuk yang kecil-kecilnya, kawan-kawan ini semua kerja. Kemarin di Jakarta, itu hampir 40 hari itu membuat dapur-dapur umum untuk masyarakat. Baru membantu APD. Yang pertama-tama turun APD bantuan, ya dari BUMN. Baik, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.